Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Saya Vira, salah satu volunteer dari BWS yang akan menjadi host untuk malam ini. Selamat datang di diskusi bulanan Pansumnet yang ke-36. Pansumnet adalah jaringan informal yang terbuka bagi semua pihak yang aktif melakukan kegiatan pelestarian cagar budaya. Jaringan ini didirikan pada tahun 1998 oleh Beranda Warisan Sumatera atau Sumatra Heritage Trust di Medan, Indonesia, dan saat ini terdapat 85 organisasi yang telah bergabung menjadi mitra di seluruh Indonesia hingga ke Penang, Malaysia. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pertama kali pada kegiatan ini, sebagai informasi, diskusi bulanan Pansumnet sudah dimulai sejak pandemi COVID tahun 2020 yang digagas untuk menjaga silaturahmi dan informasi seputar pelestarian di Sumatera. Untuk edisi yang ke-36 kali ini, tema diskusi yang akan diangkat adalah pelestarian cagar budaya Kota Medan melalui sketsa. Nah, mendokumentasikan cagar budaya dapat dilakukan dengan berbagai metode, namun intinya tetap sama, yaitu untuk merekam, mengarsip objek cagar budaya. Perekaman dalam bentuk sketsa merupakan salah satu apresiasi dan upaya pelestarian cagar budaya di Kota Medan oleh komunitas Urban Sketcher atau USK di Medan. Untuk malam ini kita berdiskusi dengan Bapak Yulian Tokin, pendiri dari Urban Sketcher Medan, juga dosen arsitektur di Unika Santo Thomas Medan. Selamat malam Pak Yulianto. Selamat malam, Vira. Ya. Selamat malam juga, Kemudian Bapak Ibu. kemudian moderator kita malam ini yang akan memandu Pansumnet ada Kak Catherine Yunika yang mendapatkan gelar arsitek dari Institut Science and Technology Pardede dan saat ini merupakan desainer 3D, ilustrator dan juga sketcher. Selamat malam Kak Catherine. Selamat malam, Vira. Oke, baiklah. Salam Untuk kenal. ya, salam kenal juga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke Kak Catherine. Dan jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar yang nantinya akan didiskusikan pada sesi tanya jawab. Oke, silakan Kak Catherine. Oke, makasih untuk Mbak Vira sebagai host dari webinar hari ini. Selamat malam semua, nama saya Catherine Yunika. Saya biasanya sebagai anggota juga dari Urban Sketcher Medan. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang sketsa dan pelestarian sejarah Kota Medan oleh Pak Yulian Tokin selaku narasumbernya. Dan juga sebagai founder dari Urban Sketcher Medan dan juga dosen prodi arsitektur di Unika Santo Thomas Medan. Mungkin untuk lebih singkat waktunya aja, kita persilahkan langsung ke Pak Yulianto. Oke, terima kasih Catherine dan Vira. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk sedikit ngobrol tentang sketsa ya sebagai bahan untuk dokumentasi. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Vira. Catherine juga anggota dari Urban Sketchers Medan. Jadi terima kasih untuk waktunya. Ini saya langsung presentasinya, tuh ya. Iya Kak, silakan. Ya, oke. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Kelihatan. Sudah ya? Oke. Ya. Ya, hari ini, malam ini, topiknya adalah sketsa dan pelestarian sejarah Kota Medan. Saya Yulianto, founder Urban Sketchers Medan. Sebenarnya founder Urban Sketcher Medan ini ada 3 orang, tapi yang aktif sekarang adalah saya yang memandu acara sketchwalk tiap bulannya. Itu saya juga dosen prodi arsitektur di Fakultas Teknik di Universitas Katolik Santo Thomas.
Nah, mungkin ya ini tentang apa Kota Medan. Jadi kebetulan karena hostnya adalah BWS, jadi kalau nanti ada yang kurang atau yang salah nanti mohon dikoreksi ya. Nah, Kota Medan itu terbentuk dari pembukaan perkebunan skala besar ya, dimulai dari tahun 1860 dan merupakan penggabungan dari beberapa kampung kecil. Salah satunya Kampung Kesawan. Kalau Bapak Ibu yang dari Medan mungkin sudah familiar ya. Kalau yang teman-teman dari luar mungkin pernah dengar tentang Kesawan. Itu dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu Medan itu ditetapkan sebagai Gemeente, kota praja baru pada tahun 1919. Lalu sejak dibukanya perkebunan tembakau oleh Jacobus Nenhui pada 1863, perkembangan industri perkebunan di Kota Medan itu berkembang sangat pesat gitu. Nah, kawasan Kesawan sendiri, ini saya berbicara cukup banyak di Kesawan karena itu awal berdiri di mana kami Urban Sketchers Medan itu pertama kali berkumpul dan menggambar ya Kota Medan. Nah, itu pada awalnya itu merupakan kampung Melayu yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan sejak 1880. Lalu beberapa pekerja dan pedagang Tionghoa dari Melaka, dari Penang itu datang menetap. Juga kemarin baru saya ketahui juga banyak pendatang dari Labuhan ya, yang pindah dari Labuhan ke Kesawan. Lalu pada 1889 itu terjadi kebakaran besar, dan banyak toko yang dari bahan kayu di Kesawan itu musnah, lalu dibangun ulang menjadi bahan yang lebih kuat. Nah, kawasan Kesawan itu berkembang pesat dengan dibangunnya kantor, bank, gedung pemerintahan, dan perwakilan perkebunan. Ya, sampai sekarang kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Kesawan itu pasti banyak lihat banyak gedung-gedung kantor, bekas kantor, gedung pemerintahan, dan perwakilan perkebunan. Gitu. Nah, kawasan Kesawan ini bisa dianggap sebagai bagian tertua dan poros kota Medan. Bapak Ibu bisa lihat yang foto-foto yang dari 1890, 1905, dan 1910. Nah, lalu industri perkebunan Kota Medan itu makin berkembang di Kota Medan, lalu berkumpullah penduduk-penduduk asing dan lokal menjadikan Medan itu tumbuh sebagai kota yang sangat plural. Nah, kondisi ini tentu saja menyimpan banyak cerita di dalamnya, karena banyak bangunan pemerintahan, pasar, toko, perkantoran swasta, bangunan peribadatan, jalur kereta api, sehingga menjadikan kawasan Kesawan ini sekarang itu jadi kawasan heritage yang masih terdapat beberapa bangunan tua gitu, seperti yang di sini kalau Bapak Ibu lihat, ya ini agak ketutupan, ada kuil India ya, Sri Supramam, lalu ada pajak lama. Nah, kalau di Medan pajak itu pasar ya, pasar lama, ada kantor Lonsum, London Sumatera itu perkebunan, ada kelenteng Tionghoa, ini sudah hanya terlihat dalamnya, yang luarnya sudah tidak ada. Lalu ada kuil Hindu Sri Mariaman. Nah, di Medan ini komunitas India itu salah satu yang paling besar, atau mungkin satu-satunya yang paling besar komunitas orang India di Indonesia. Lalu ada Masjid Lama Gang Bengkok, ada Afros, ini adalah kantor perkumpulan pengusaha perkebunan ya. Sampai sekarang itu masih ada. Lalu ada Katolik, gereja Katolik. Nah, ini sedikit ya, mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman dari BWS tentang permasalahan kenapa hilangnya minat generasi muda untuk melestarikan cagar budaya.
karena dianggap tidak menarik, membosankan. Nah, hal itu tentu saja berpengaruh juga pada hilangnya cerita-cerita yang tersimpan di balik bangunan tersebut gitu, karena seringkali ketika sketsa gitu banyak tiba-tiba orang tua yang ngeliat-ngeliat gitu, tiba-tiba dia cerita sendiri gitu. Wah, ini tuh cerita yang menjadi hal yang menjadi sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang menarik ketika kami sebagai Urban Sketchers Medan gitu melakukan penggambaran atau sketsa di lokasi. Nah, ini beberapa yang terjadi, ini hilangnya bangunan-bangunan cagar budaya. Ini tahun 1910 di Kesawan, lalu ini 2019 masih ada, di 2020 pada awal pandemi tiba-tiba hilang, dibongkar, cukup mengagetkan, dan sekarang tiba-tiba dibangun ruko gitu, sehingga ini sudah sangat sering terjadi, ya, sudah sangat sering terjadi, tiba-tiba bangunan cagar budaya itu hilang. Nah, lalu sering pertanyaan, kenapa sketsa, ya kan? Sketsa itu adalah mencatat dan bercerita dengan gambar, dan ini sudah menjadi tradisi yang panjang dari praktek umum di kalangan seniman, arsitek, dan penjelajah di luar negeri gitu. Nah, kalau dari kalangan arsitek pasti kenal ya dengan nama Hendrikus Pieter Berlage. Ini salah satu arsitek Belanda yang mencetuskan arsitek modern juga, satu zaman dengan Frank Lloyd Wright, dengan Le Corbusier. Nah, dia sempat melakukan perjalanan ke Indonesia yang waktu itu masih berstatus Hindia Belanda pada tahun 1923. Nah, dia mencatat perjalanannya dengan menggunakan sketsa, lalu dikumpulkan dan diterbitkan. Ya, bukunya judulnya kalau di Indonesia kan itu Perjalanan Saya ke Hindia, Pemikiran serta Budaya dan Seni. Itu pada tahun 1931. Nah, Berlage itu berkeliling Indonesia, ya tidak semuanya. Jadi dia dari Jawa lalu ke Sumatera. Ya, salah satunya di Sumatera Utara dia berkunjung ke Medan, Brastagi, dan di Balige. Nah, di Medan dia tidak banyak menggambar, tidak banyak sketsa. Kalau penjelajah yang lain pada waktu itu sudah memakai fotografi. Nah, Berlage sendiri dia mencatat perjalanannya dengan sketsa, dengan gambar. Nah, ini salah satu beberapa hasil sketsanya yang masih tersisa sampai sekarang gitu. Nah, sayangnya dia tidak banyak sketsa di kota Medan ya, tapi karena dia menganggap kota Medan pada waktu itu adalah kota metropolitan, sehingga tidak ada sesuatu yang menarik perhatiannya untuk didokumentasi dengan sketsa. Dia lebih tertarik ke bangunan-bangunan tradisional. Nah, tepat hari ini ya 21 Juni itu adalah 100 tahun dia berkunjung ke Brastagi dan melakukan sketsa, ini bangunan sketsa rumah adat suku Karo ya di Brastagi, tepat 21 Juni. Nah, ini bagian dari koleksi dari Berlage, sketsa Berlage. Dia banyak menggunakan pensil warna. Nah, kebetulan sekarang di Indonesia dan di Belanda itu ada gerakan kolektif untuk menerbitkan buku tentang perjalanan Berlage di Nusantara ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat perkembangannya itu perjalanan cerita dan sebagainya, itu ada Facebook-nya Berlage di Nusantara, dan kebetulan kemarin baru saja ada pamerannya di Museum Bahari ya 17 sampai 18 Juni. Sayangnya hanya di Jakarta ya, harusnya juga di Medan ada pamerannya juga ya, karena Medan juga bagian dari perjalanan dari Berlage.
Nah, oke, lalu kita masuk ke Urban Sketchers Medan. Nah, dari Berlage itu mengatakan itu pencatatan sketsa dan refleksi Berlage itu dia menuliskan bahwa bangsa ini harus merdeka, katanya. Apa waktu itu ya, bangsa itu maksudnya Hindia Belanda, bukan Indonesia, karena waktu itu Indonesia belum ada. Nah, dengan semangat refleksi yang sama, salah satu komunitas yang berusaha melestarikan cerita kota Medan dengan media sketsa agar tidak hilang tergerus zaman, itu adalah Urban Sketchers Medan. Nah, komunitas ini berdiri sejak Desember 2016 ya, dengan komitmen untuk berbagi kesenangan membuat sketsa di tempat dan bercerita dan menyimpan kenangan kota Medan melalui sketsa-sketsa yang dihasilkan. Nah, ini salah satu dokumentasi pada saat kita sketsa di gedung Afros atau BKS PPS. Nah, Urban Sketchers Medan sendiri itu merupakan bagian dari komunitas global Urban Sketchers yang mendukung dan mewakili komunitas sketcher secara global. Jadi Urban Sketchers ini komunitas global, itu didirikan pertama kali sekitar kalau tidak salah 2009 ya oleh Gabriel Camparino. Dia seorang wartawan. Dia menggunakan, sementara temannya wartawan itu menggunakan foto, dia menggunakan sketsa untuk bagian dari reportasenya. Nah, itu lalu tersebar di banyak negara sehingga hampir sekitar 120 cabang atau komunitas di seluruh dunia. Nah, salah satu manifesto Urban Sketcher adalah gambar-gambar yang dihasilkan itu harus bercerita tentang tempat di mana kita tinggal dan tempat-tempat yang kita kunjungi, serta sebagai catatan tentang waktu dan tempat. Jadi tidak hanya sekedar gambar saja, tapi gambarnya itu harus ada ceritanya. Gambarnya sketsanya itu harus bisa menceritakan di mana dan kenapa kita sketsa atau kita gambar. Jadi bukan hanya sketsa gambar lalu selesai begitu saja. Nah, lalu sering kali pertanyaan, kenapa sketsa untuk merekam cerita dalam gambar? Kenapa tidak difoto saja? Sekarang teknologi kan sudah canggih gitu ya. Nah, menurut Berlage sendiri, sketsa itu bukan hanya sekedar seni gambar, tapi juga merupakan catatan, sebuah bentuk dokumentasi yang berbeda dengan fotografi. Dia mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan sketsa lapangan, karena sketsa dihasilkan dari pengamatan langsung yang membutuhkan waktu, dan Anda bisa menambahkan catatan langsung di dalam sketsa Anda, sedangkan fotografi tidak bisa. Itu dulu ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi, pakai tab gitu atau pakai iPad gitu, langsung gambar atau langsung foto, langsung bisa dikasih keterangan. Nah, dulu tidak bisa. Dulu kalau mau memberikan keterangan harus digambar gitu. Karena butuh waktu antara proses fotografi, dicetak, dan diberi keterangan. Nah, yaitu perkembangan teknologi. Nah, Urban Sketcher Medan sendiri itu mengadakan acara sketchwalk atau jalan-jalan sambil sketsa itu sebulan sekali gitu. Dari tahun 2016, jadi sampai dengan bulan Juni 2023 ini kita sudah melakukan 67 kali sketsa di seputar kota Medan dan sekitarnya gitu. Nah, yang ke-67 itu nanti hari Minggu. Jadi kalau teman-teman di Medan yang mau ikut, yang mau bergabung itu boleh ya. Itu bebas untuk semua. Jadi tidak ada gratis, tidak ada pungutan dan sebagainya, langsung datang saja bawa alat gambar. Silahkan bergabung. Hari Minggu 25 Juni itu jam 9 jam 12 kebetulan kita diundang oleh panitia dari Sri Hanuman Kuil, itu ada upacara 4 tahun, upacara 4 tahunan, jadi cukup istimewa. Kita diundang untuk melakukan sketsa di situ. Jadi teman-teman yang mau bergabung silahkan. Nah, ini beberapa dokumentasi yang kami lakukan. Yang dilakukan, jadi ada teman-teman juga dari luar negeri, dari KL, dari Kuala Lumpur, mereka datang
lalu minta untuk ditemani untuk sketsa di Medan ini 2019, jadi pas sebelum pandemi. Pas sketsa ini ada beberapa nih di Chong Afi, ini di Kesawan, ini di Menara Air Tirtanadi, ini di Pasar Hindu. Nah, aktivitas ini juga memikat warga lokal untuk datang karena mereka curious gitu ya. Jadi melihat apain sih gitu. Jadi anak-anak, terutama anak-anak itu dia tertarik gitu. Biasanya kita ajak ikut sketsa dan sebagainya. Nah, itu salah satu peran untuk mengajak generasi muda untuk tertarik dalam dokumentasi cagar budaya. Gitu juga dengan warga lokal ini di depan pengadilan gitu. Jadi warga sekitarnya jadi ikut. Jadi setiap kita biasa selesai sketsa itu selalu ada diskusi ya, diskusi tentang apa yang kita sketsa, cerita apa yang dibaliknya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba ada warga lokal yang cerita, ini rumah saya sudah berdiri tahun berapa dan sebagainya. Nah, cerita-cerita itu yang menjadi sesuatu yang menarik yang juga turut direkam di dalam sketsa. Nah, ini Pak Tamrin dari Bandung Sketchwalk. Nah, ini sketsa juga tidak hanya bangunan, tapi juga narasi tentang cerita, tradisi yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, waktu saya pindah ke Medan gitu, saya tidak menyangka bahwa di Medan ternyata banyak sekali komunitas India dan tradisi mereka juga dibawa. Salah satunya adalah Taipusam. Ini sekitar bulan Januari Februari gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi kemarin juga kita sketsa gitu, lalu cerita tentang ada kereta yang sudah 100 tahun lebih, tradisinya ditarik oleh sapi pembawa kereta yang diberi makan buah sirih gitu. Lalu ada penari-penari dari India gitu. Nah, lalu ini 2019, 2020 pandemi sampai 2 hari terakhir diadakan lagi itu 2023. Kami sketsa juga ke sana. Lalu ceritanya sudah sapinya sudah tidak ada, sudah mati, lalu tidak diganti karena untuk mencari sapi yang sama persis, yang dengan kualitas yang sama itu sulit gitu. Nah, itu menjadi tambahan cerita yang ini Pasar Hindu, jadi bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang kuliner, ya, tentang makanan. Kue tiao ini yang menjadi andalan ya di daerah di Pasar Hindu. Makanan di Medan terkenal enak gitu ya. Lalu juga diliput gitu. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang kegiatan ketika diliput oleh media, lalu banyak dibaca oleh orang banyak. Ini Chong Afi, ya, ini kebetulan dari KL Kuala Lumpur ketika datang ke Chong Afi membaca gitu sambil sketsa, lalu diceritain guide-nya, mereka kaget, oh ternyata Chong Afi ini dia punya hubungan dengan Penang gitu, dengan Blue Mansion dan sebagainya, keluarganya. Oh, mereka baru tahu ternyata bahwa hubungan antara Medan dengan Malaysia, dengan Penang dan sebagainya itu cukup erat. Gitu. Masjid Lama Gambengkok, lalu Kuil Sri Mariaman 1881 dan 1885. Ini sketsa tahun 2017. Lalu Kelenteng Setiabudi 1908, ini kelenteng yang depannya sudah hilang tapi bagian dalamnya masih ada, jadi kita sketsa di dalam. Ini Februari 2019, ini juga sangat menarik gitu. Lalu ini mungkin salah satu bangunan yang paling sering disketsa di Medan, yaitu Afros dan Lonsum. Ya, itu karena bangunannya memang
di sudut dan fiturnya sangat menarik gitu, sehingga ini sering jadi bagian foto dan sketsa. Jadi kalau ada teman yang datang dari luar negeri atau yang datang dari luar daerah, hal yang pertama dibawa pasti ke sini. Lalu ini Warren Huis yang sekarang sepertinya sedang dibersihkan, rencananya akan direvitalisasi. Nah, ini juga bagaimana peran media sosial di dalam dokumentasi, ya, ketika kita sketsa lalu kita upload, nah itu akan menjadi cerita yang bisa dilihat, dibaca dan dilihat oleh khalayak ramai. Lalu ya Kesawan, pembelajaran sejarah untuk mahasiswa, kebetulan karena saya juga dosen, jadi juga saya membawa sketsa itu dalam pembelajaran dalam mahasiswa. Jadi sketsa sebagai pembelajaran sejarah kota dan arsitekturnya itu sebagai living museum, diskusi dan praktek lapangan. Jadi saya membawa mahasiswa saya praktek lapangan, merekam langsung di lokasi, lalu mencari atau mempelajari tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan gitu. Nah, fiturnya seperti apa, lalu meminta mereka untuk menggambar, mensketsa, sehingga mereka lebih peka gitu, bagian-bagian mana yang memang menarik. Nah, lalu setelah itu diskusi ya di dalam kelas dengan buku, membandingkan di antara yang sudah kita sketsa dengan buku-buku sebagai pendamping, kira-kira yang sama atau ada yang beda. Nah, diskusi ini juga dari luar kita bawa ke dalam kelas. Nah, ini hasilnya beberapa yang pernah kita buat pembelajaran sejarah untuk di lab sejarah dan teori arsitektur, ini dokumentasi bangunan ruko Tionghoa di Kesawan. Nah, ini sketsanya mungkin agak berbeda. Ini sketsa yang lebih agak detail gitu, tapi tetap dilakukan di lapangan. Nah, berbedanya dengan mungkin yang lain seperti Vernadoc gitu, yang memang sangat-sangat detail dengan ukuran. Nah, sketsa di sini itu kalau di sini karena sketsa di lapangan langsung, pengukurannya itu tidak kita lakukan secara detail. Jadi seperti kalau di Heritage Urban Landscape gitu, ini semacam quick scan gitu. Jadi kita hanya mengira-ngira ukurannya, tingginya berapa, lebarnya berapa, lalu kita sketsakan, kita gambar secara langsung di lokasi gitu. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi cukup detail, tapi secara ukuran itu tidak detail gitu, karena tidak diukur secara langsung gitu ya. Jadi hanya berdasarkan perkiraan. Ini salah satu yang di Pajak Ikan Lama di Jalan Kereta Api yang sempat kita dokumentasikan dengan sketsa. Lalu pada pandemi 2020 gitu, COVID, sehingga kita tidak bisa sketchwalk. Kita hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun tidak bisa sketsa langsung. Jadi pada waktu itu kita mengadakan virtual sketch. Jadi kita menggunakan bantuan teknologi ya, dengan Google Map ya, Google Street View gitu. Lalu kita mengundang teman-teman dari luar juga bergabung. Nah, ini ada cerita menarik gitu. Ternyata banyak teman-teman dari Belanda yang punya sejarah ya, punya sejarah dengan Kota Medan itu, terpicu nostalgianya, seperti Mbak Sita ini, dia ternyata lahir di Medan walaupun dia cuma setahun di sana, di Medan gitu. Lalu dia bernostalgia, sketsa, lalu tertarik untuk datang gitu. Lalu ini Mbak Lia yang juga dari Belanda, dia punya darah Indo-Belanda gitu. Nah, ketika sketsa, wah dia merasa wah ternyata di Medan ini bangunannya masih banyak gitu, sehingga dia sangat terharu juga bisa ikut sketsa dan melihat.
Lalu pembelajaran sejarah alternatif di media massa, kita diliput, jadi kita juga bisa turut bercerita tentang apa yang kita lakukan. Lalu ini ada kemarin kita diundang juga oleh Kedutaan Belanda untuk merekam ya gambar sketsa tentang bangunan-bangunan warisan kolonial Belanda di pameran Kingdom of Netherlands 200 Years of Legacy and Heritage ini tahun 2015. Saya mewakili Kota Medan, jadi saya mensketsa kantor pos waktu itu. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman yang mau lihat ini ada di hasil sketsa dan ceritanya itu ada di websitenya Urban Sketchers Belanda. Lalu sketsa cerita lintas kota, ini adalah sketsa evaporation chamber, ya tempat untuk memasak gula. Jadi ini di Solo, di Colomadu, yang sekarang jadi museum. Lalu ini yang di Kuala Madu, ya Kuala Madu di Binjai, di dekat Binjai ya. Ini juga sketsa yang dipakai untuk pameran di Taiwan di 2018 gitu. Lalu ini di Madukismo di Jogja, perbedaan di Kuala Madu ya, di Jogja itu pengangkutan tebu dia masih menggunakan kereta karena ada jalur keretanya, sementara di Kuala Madu itu sebagian menggunakan truk gitu. Saya lupa apakah di Kuala Madu itu juga ada jalur kereta untuk pengangkutan tebu. Lalu sketsa juga bukan hanya bangunan, tapi juga tentang narasi, tentang budaya. Ya ini tentang ternyata di Medan dan sekitarnya itu komunitas orang Jawa itu banyak yang membawa tradisinya seperti ini wayang wong itu dibawa ke Sumatera Utara karena bagian dari perkebunan, tapi tradisinya juga dibawa dari Jawa ke Sumatera. Ini waktu ada acara di Museum Perkebunan. Lalu tentang cerita tentang ya kita terkenal kopi gitu ya. Kopi ini di Pematang Siantar ya, cukup sekitar 2-3 jam dari Medan. Itu salah satu kopitiam atau kedai kopi yang cukup terkenal gitu di Medan juga ada, dan ini sebagian dipamerkan juga waktu itu, diundang ke Museum Nasional untuk pameran tentang kopi. Nah, ini juga ada kedai es krim yang ceritanya cukup menarik gitu. Generasi kedua yang membuat es krimnya sendiri. Ini juga di Siantar. Nah, kesimpulan, jadi sketsa itu bisa digunakan sebagai pencatatan, dokumentasi sejarah dan cerita narasi yang ada di kota lama. Sketsa bisa digunakan sebagai pembelajaran alternatif, meningkatkan kepedulian sejarah kota lama dan perlindungannya. Komunitas sketsa dan sejarah menjadi salah satu motor penggerak untuk meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap sejarah kota. Sketsa di sosial media dan media massa bisa digunakan untuk meningkatkan minat pembelajaran sejarah kepada anak-anak muda atau generasi muda sebagai penerus. Lalu sketsa sebagai refleksi diri terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya dan narasi sejarah kota. Begitu, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sedikit cerita tentang sketsa sebagai bagian dari usaha untuk merekam dari cagar budaya kota lama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yulianto, menarik sekali pembahasan tentang sejarah dan sketsa terutama di Medan ini.
Baik, kita kayaknya langsung aja jika ada yang ingin bertanya, teman-teman, boleh mungkin di on-kan mic-nya atau dari komentar juga, dari chat juga boleh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya lihat di chat sudah ada yang bertanya. Mungkin bisa langsung open Oh mic ya, atau dari ya. Pak Amri Satria ya. Selamat malam Pak Yulianto, sangat menarik dan selalu suka kalau melihat dan mendengar tentang sketsa, terutama membahas tentang sejarah. Kami di Aceh, Koska, komunitas sketsa Aceh juga melakukan sketsa dengan tema merekam sejarah lewat sketsa. Karena memang tidak hanya mensketsa yang kita lakukan, tetapi juga secara tidak langsung menggali sejarah terhadap apa yang kita sketsa. Apalagi yang ikut serta lebih banyak anak muda, sehingga minat melestarikan sejarah itu lebih menarik. Dan saat ini pun beberapa taman-taman sedang melakukan Vernadok di Aceh Besar. Mungkin dari Pak Yulianto ada trik dan tips supaya teman-teman sketsa tetap semangat dalam sketsa, dan berapa sekali teman-teman Urban Sketcher buat pameran dan sebagainya. Semoga nanti ada kesempatan berkolaborasi lagi ya Bang. Salam dari Koska. Silakan Pak Yuli, mungkin ada komentar Oke. tentang bagaimana Ya. meningkatkan semangat untuk sketsa. Oke, Bang Amri ya. Kita kayaknya pernah ketemu ya Bang Amri ya di acara di USU kalau nggak salah 2017 gitu di Koska. Dengan Koska juga kita kemarin sempat kolaborasi juga pameran sketsa tentang kopi yang dipamerkan di Museum Nasional ya, Kopi Togetherness kalau nggak salah judulnya. Nah, ya kalau untuk saya lihat juga di Aceh semangat untuk sketsa teman-teman sketsa sangat besar gitu ya, dan juga Vernadok juga ya. Nah, kalau di Urban Sketchers Medan itu supaya tidak mendingin gitu ya, kita bikinnya tiap bulan, biasanya kita tiap bulan sekitar minggu kedua atau minggu ketiga itu minggu sore kita bikin sketchwalk gitu, kita cari tempat atau diskusi, kita kira ada teman ada ada ide nggak mau sketsa di mana, kita telusuri kota sudut-sudut kota. Jadi kita sudah ke 67 kali 66 kali, minggu depan itu ke 67 kali itu sketsa. Jadi kita sudah mengelilingi kota Medan gitu, walaupun belum semuanya itu minimal, tapi itu tiap bulan gitu teman-teman tetap semangat ikut sketsa. Saya nggak tahu kalau di Aceh tiap berapa kali ya Pak Amri? Oke, Pak Yulianto, ini izin sedikit ya. Salam kenal Silahkan banyak Pak. kita. Oke, siap. Kita di Aceh memang dalam sebulan itu ada 2 kali, tapi paling sedikit itu sekali. Mungkin ada juga tambahan dari Bang Yulianto. Apakah untuk yang pemula misalnya kan ini urban skate nih. Mungkin ada yang beberapa dari kawan-kawan pengen ikut tapi bukan arsitek, ataupun dia bisa gambar tapi nggak terlalu jago gambar. Mungkin ada nggak sesi-sesi misalnya sebelum sketsa itu dikasih tips atau trik atau diajarin dasar-dasar sketsa supaya minat dan keinginan dari yang pengen sketsa tadi semakin pengen ikut gitu, Bang. Wah, ini di Aceh malah sebulan 2 kali ya, jadi lebih lebih semangat gitu. Kita biasanya nggak apa lanjut terus. Oh ya, kalau di Urban Sketchers Medan itu memang terbuka untuk semua gitu. Jadi sering ada yang bertanya di Instagram gitu, ini kalau saya nggak bisa gambar gimana? Ya nggak apa-apa, datang aja gitu. Alat gambar misalnya nggak punya, kita pinjamin gitu, kan cuma kertas sama pena atau pensil gitu ya. Biasanya ya kalau ada yang bertanya-tanya, di ketika sketsa ya kita kasih tahu gitu, ini style, karena stylenya kan pasti beda-beda masing-masing itu
punya style masing-masing gitu kan. Ada yang arsitektural banget karena dia orang arsitek, ada yang ilustrator yang sudah bagus sekali, atau yang masih pemula gitu. Ada temen itu dia pedagang di Petisah gitu, tapi dia suka gambar gitu ya, nggak apa-apa, datang aja gitu, dia ikut gambar, jadi senang. Jadi tidak ada style yang harus kita paksakan gitu. Ya kadang kita bikin workshop gitu ya. Workshop ya kita ajarin sesuai dengan style kita gitu. Misalnya style saya berbeda dengan style teman-teman. Misalnya kalau saya arsitektural, Catherine mungkin yang lebih ke manga ya, lebih manga dan sebagainya. Jadi ya dari Urban Sketchers Medan sih seperti itu. Terus kita selalu mengencourage orang untuk datang. Nggak apa-apa kalau tidak punya pengalaman atau tapi yang penting dasarnya suka gambar gitu. Itu sih. Gitu, Pak. Siap. Kalau memang berbicara tentang sketsa memang nggak ada ya, habisnya, betul. Mas. Nanti kapan-kapan terus boleh berkunjung ke Medan, atau yang teman-teman Urban Sketcher Medan yang pasti Amerika berkunjung ke Aceh. Ya, ini belum pernah ke Aceh, tetangga padahal. Ya betul, padahal udah berapa kali kolaborasi. Ya betul, kolaborasinya malah ke Jakarta gitu ya. Malah ke Jakarta kolaborasinya. Gitu. Ya Bang, pokoknya mungkin ya semangat terus lah buat kita semua. Mungkin satu lagi yang pengen ikut sketsa memang secara tidak langsung kayaknya stres pun hilang, perasaan saya malah nggak terasa bisa meluangkan ide-ide gitu kan. Dan mungkin harapannya itulah bisa berkolaborasi dengan Urban Sketcher Medan, dengan Koskah juga. Mana tahu nanti bisa kolaborasi merekam sejarah sketsa yang ada di Sumatera misalnya gitu kan. Kita bisa buat event besar. Menurut saya itu luar biasa. Ya. Oke, pokoknya sukses terus Bang Wanto, mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Amri. Paparannya. Ya, oke. Ya, tetangga tapi ketemunya malah seringnya di Jakarta. Gitu. Iya, terima kasih Pak Amri tadi. Sama ini ada pertanyaan juga dari Bu Hasti, kebetulan sama yang tadi tentang tips untuk memulai sketsa jika bukan arsitek. Kira-kira mungkin ada tambahan lagi nggak dari Pak Yuli? Gimana kalau misalnya memang bukan dari arsiteknya gitu? Iya, ini tidak harus arsitek ya, karena Urban Sketcher Medan itu terbuka untuk semua. Jadi anggota kita itu ada yang dari arsitek, ya kebanyakan memang arsitek, lalu ada yang ilustrator, ada yang guru, bahkan pernah ada itu petugas kantor pos. Kantor pos dia pegawai di kantor pos, jadi ketika dia mengantar paket, mengantar surat, dia ada nemu objek gitu, ya dia berhenti sebentar lalu sketsa gitu, menggambar ya. Nah, dari dia gitu juga kita dapat banyak insight atau di mana sih daerah yang bagus lokasinya gitu. Di lokasi mana, yuk kita sketsa di sana gitu. Nah, sekarang kayaknya dia pindah kerja gitu, jadi sudah lama tidak bergabung. Lalu ya itu tadi ada cerita, ada ibu-ibu pedagang di Petisah gitu, dia lihat di Instagram, dia tertarik, dia mau pengen gabung gitu, nggak apa-apa. Lalu ada yang bawa anaknya, ada yang suka gambar dan sebagainya. Jadi tipsnya ya yang penting suka gambar dulu, nanti bisa melihat. Kita setiap selesai sketsa bersama itu ada diskusi. Nah, itu bisa nanya-nanya, misalnya ada tertarik ada style tertentu, dia yang disukai, itu bisa langsung nanya ke orangnya. Jadi gratis ya. Jadi nggak perlu kursus, nggak perlu datang aja, datang lihat dulu pun nggak apa-apa, nggak langsung harus sketsa. Kira-kira begitu Bu Hasti. Oke, kebetulan ada pertanyaan lagi. Bentar Pak. Ya. Silakan Bu Hasti. Saya jauh dari Medan, nggak bisa ikutan kelompok Bapak. Makanya kalau misalnya saya mau sendirian mulai di sini, mulainya gimana, dari mana? Itu kalau orang bukan arsitek Pak, ide mau naik ke garis aja susah loh Pak. Betul. Kalau di Belanda banyak dulu, Bu. Di sekolah belajarnya hanya bikin itu dua gunung sama matahari sama sama. Tapi kan itu gambar juga Bu.
Kalau Iya, tapi iya. jauh sekali lah dari sketsa itu. Kalau Bu Nah. Asih sekarang di mana? Di Amsterdam atau di? Iya, di Amsterdam. Nah, di Amsterdam ada Urban Sketchers Amsterdam juga, Bu. Jadi kalau misalnya Ada sih memang. Jadi bisa Oh, jadi gabung Mas dulu Wisnu ikut klub lihat gitu. gitu. Ya, mungkin datang lihat dulu gitu. Karena memang kadang kan kalau sendirian masih agak canggung gitu kan. Takut-takut. Tapi kalau lihat di komunitas gitu sambil nanya-nanya, karena komunitas Urban Sketchers itu sangat friendly lah gitu. Kita bertanya gitu, mereka akan sangat welcome sekali sih. Karena kemarin saya cari kursus itu ada, tapi bayarnya 150 euro 1 jam. Nah, jadi mahal. Makanya kalau sama Pak Yanto kan gratis. Iya. Iya, bisa Oke, gabung nggak ke. apa-apa. Nanti coba saya cari kelompok yang friendly itu tadi. Iya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Bu. WSK Amsterdam itu anggotanya cukup banyak gitu dan mereka sangat friendly gitu. Kita juga kadang berkomunikasi juga dengan mereka. Oke. Kapan-kapan sketsa di sini ya, Medan, WSK Medan ya. Boleh Bu, nanti kalau ada kesempatan kita berkunjung. Yuk. Karena WSK Amsterdam juga sering nanya kapan main, wah itu kita nunggu dulu. Iya. Makasih ya. Sama-sama Bu. Ya, makasih Bu Hasti. Mungkin Catherine boleh nambahin dikit kali ya. Kalau misalnya soal kayak takut nge-sketsa yang gede tuh, kalau dari pengalaman Catherine sendiri sih, sukanya tuh yang kecil-kecil dulu. Jadi itu nggak langsung kayak buku aja. Catherine biasanya tuh jarang kalau yang langsung yang A4, A3. Biasanya tuh yang kayak bener A6. Bahkan sketsa pertama Catherine tuh A6 ukurannya. Jadi tuh kayak beneran benda yang kecil aja. Mungkin kalau misalnya di dekat bangunan itu ada lampunya atau ada patungnya, biasanya sih yang kecil dulu gitu. Jadi kita nggak kaget langsung gambar yang gede terus lama. Biasanya itu sih mungkin kayak kendalanya gitu. Jadi mungkin bisa jadi tips-tips juga yang mau mulai tapi bukan orang arsitek atau kayak tiba-tiba gambar gede juga kaget gitu sih. Mungkin itu. Mungkin kalau bisa kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kali ya Pak. Ya. Ini dari Pak Rain PS. Selamat malam Pak Yulianto. Urban Sketcher berarti fokusnya memang ke bangunan perkotaan ya Pak. Dan memang yang di sketsa selalu bangunan heritage atau kuno Pak. Saya kan daerah Toraja. Kira-kira ide apa ya Pak untuk sketsa di daerah selain bangunan tradisional tidak akan bisa dibeli urban sketch ya? Maksudnya mungkin nggak bisa dibeli urban sketch-nya gitu ya? Silakan Pak Yuli. Iya. Ini Reinhard atau Elmi nih, Pipi. Teman kuliah ini. Ya, wah ini kalau di Toraja harus bikin urban sketcher sendiri nih. Urban Sketcher Indonesia Sketcher Makassar ada gitu. Halo, Reinhard atau Pipi ini? Ya, kalau namanya memang Urban Sketchers ya, tapi pada pelaksanaannya sih tidak hanya bangunan urban yang di perkotaan gitu ya, tapi di rural di daerah desa atau di daerah pegunungan dan sebagainya itu boleh ya. Kita tidak strict banget gitu. Jadi boleh. Jadi tidak hanya bangunan gitu, karena saya basicnya kan arsitek ya. Jadi seringkali yang digambar ya bangunan objeknya adalah bangunan arsitek gitu. Soalnya kalau gambar orang jadinya kotak-kotak kayak bangunan gitu. Tapi teman-teman ada yang gambar, ada yang suka orang, misalnya Catherine kan ada yang suka figur gitu. Lalu ada yang food sketch, itu juga boleh gitu. Lalu ada yang seperti tadi yang saya berikan beberapa tentang makanan, tentang tradisi orang dan sebagainya. Jadi semua itu bisa asal itu dilakukan secara langsung gitu, bukan dari foto atau karena itu adalah pengalaman kita sketsa langsung. Nah, kalau di Toraja bangunan tradisional boleh-boleh aja gitu. Berlahe banyak bangunan tradisional. Jadi saya baca itu dia suka mengejek bangunan. Jadi ketika dia datang ke Jakarta, Batavia waktu itu, lalu ke
Medan. Dia nggak gambar bangunan Belandanya karena dia bilang bahwa ini bangunan di Belanda sudah banyak gitu. Dia menganggap Batavia, bangunan-bangunan di Batavia, bangunan-bangunan di Medan, di Jogja, yang di kotanya itu tidak menarik. Dia tertariknya bangunan tradisional. Jadi dia gambar sketsanya di bangunan tradisional gitu. Nah, itu juga bagian dari urban sketch gitu. Nah, kalau di Makassar mereka juga cukup aktif gitu ya. Kalau Toraja kayaknya belum ada nih, perlu bikin ini kayaknya urban sketchers Toraja atau Indonesia Sketchers Toraja karena obyeknya banyak sekali di Toraja. Ayo, Reinhard atau Pipi bikin urban sketchers di Toraja. Oh, ini Gitu. kebetulan dijawab sama Pak Reinhardnya. Terima kasih jawabannya Pak Yulianto. Maaf, komputernya rupanya lagi nggak ada kamera sama mikrofonnya. Oh. Oke, kira-kira udah cukup menjawab tadi ya Pak Ren. Kita mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Cindy Indira. Pak Yulianto, apakah hasil-hasil sketsa yang sudah banyak dihasilkan sudah dibuat dalam bentuk buku? Kalau buku sudah pernah, kalau saya pribadi sudah pernah buat bukunya. Kalau di Urban Sketchers Medan sendiri kita bikinnya kemarin katalog ya, katalog pameran gitu. Untuk pameran kita kumpulkan, sudah ada katalognya. Ya kedepannya ada rencana sih mau bikin buku kumpulan sketsa gitu. Nah, siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada yang mau jadi sponsor, boleh mensponsori kami untuk bikin buku gitu. Iya. Lalu mungkin Pak Bang Yulianto. Ya. Mungkin ini ada sedikit dengan sketsa yang tips-tipsnya mungkin ya. Oh ya, silakan Pak Amri. Ya, ini mungkin bagi kawan-kawan. Bentar. Ini ada apa namanya? Saya mau kasih nampak yang ini sedikit. Nggak nampak ya, kabur ya. Agak kabur ya. Fokusnya nggak bisa fokus ya. Aduh, nggak. Agak jauh. Oh. Ini sebenarnya saya sering buat tipsnya sih untuk cuman kok nggak fokus sebentar. Coba saya lap sedikit. Izin sebentar ya Mas ya. Iya. Makanya Pak Amri kita perlu undang nanti khusus nih untuk enggak ya. Bicara. Karena ini kenapa nggak tahu saya nih kok bisa kabur gitu ya. Jadi apa Karena saya sebenarnya kalau untuk yang pemula bisa dilihat nanti misalnya kan di bagian arsitek itu ada yang namanya kayak garis, biasanya bisa dilihat di apa namanya di internet itu banyak cara-cara sketsa dasar ya Bang. Karena untuk dasar kan kayak titik hilang, cuman ini nggak tahu saya ada buat catatan sedikit, cuman ini nggak bisa difokuskan, kenapa ya? Agak buram ya. Mungkin bisa nanti difoto, diposting ke IG, bisa disebutkan IG-nya aja di chat Pak Amri. Oh gitu ya, oke siap. Boleh. Bisa dilihat, biar bisa dilihat teman-teman ya. Mungkin karena Zoom memang suka agak susah kalau langsung gitu. Iya betul. Siap. Oke, izin. Ya. Menarik juga, jadi bikin tutorial gitu. Saya sedikit juga bikin tutorial di IG gitu. Catherine juga suka bikin tutorial. Pak Amri juga bisa nanti. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau belajar itu banyak sekali di IG. Tinggal searching gitu, Urban Sketchers atau Indonesian Sketchers gitu. Itu banyak teman-teman yang memberikan tips-tips dalam sketsa. Begitu. Yang penting tertarik dulu ya kan. Ya betul. Nanti kita bareng-bareng gitu enaknya, sama-sama enjoy juga. Ada yang sejarah bercerita, yang fokusnya menggambar juga. Oke, nextnya kali ya. Kurang lebih ini dari Pak Popo Dedi Iskandar. Izin sudah ada album kah Pak Yulianto? Mungkin tadi kayak sama tadi ya.
soal Iya, buku. jadi kalau buku secara individu ada beberapa teman yang sudah bikin gitu, Catherine juga sudah bikin juga gitu. Nanti kalau ada acara misalnya kita ada rencana mungkin bikin pameran nanti di mall, kalau tidak di tengah, kalau di Medan ya, kalau tidak di tengah itu di Manhattan ada rencana bulan depan. Itu biasa kita jual juga gitu, jadi teman-teman kalau mau lihat, mau ngobrol, mau beli karyanya itu boleh. Kalau album biasa kita setelah sketsa kita foto gitu atau kita rekam, kita upload biasanya di Instagram gitu, bisa tinggal di searching aja itu Pak. Boleh nanti cek dari IG-nya Urban Sketcher banyak. Ya, Urban Sketcher usk.medan kalau mau lihat di Instagram. Oke, makasih Pak Yuli. Next-nya dari Pak Faris Harindra Syam. Selamat malam Mas Yulianto. Bagaimana cara ikutan kegiatan Urban Sketchers Medan? Ada kegiatan rutinnya kah, Mas? Oke, ada. Kita tiap bulan minimal 1 sekali per bulan. Itu biasa di minggu kedua atau minggu ketiga hari Jumat. Nah, kebetulan minggu ini tanggal 25 itu kita diundang untuk sketsa di salah satu kuil India, Sri Hanuman. Itu cukup langka, ada upacara 4 tahunan dan ini kuil satu-satunya yang memuja Hanuman ya, kalau pernah dengar Dewa Kera yang di Ramayana. Jadi ini cukup menarik. Jadi kalau Pak Haris tertarik mau ikut itu bisa gabung. Lengkapnya, alamat dan sebagainya, jamnya itu ada di Instagram USK Medan. Saya sudah ketik di chat, itu bisa dicek waktunya dan tempatnya gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ada yang tertarik ikut datang, mau nonton dulu juga boleh, tidak. Misalnya saya masih kurang pede sketsa, tidak apa-apa gitu, datang saja ngeliat, ngobrol gitu. Kita terbuka untuk ditanyai gitu, atau ada yang mau belajar silahkan, free, gratis, tidak ada iuran gitu. Gitu Pak Faris. Iya, biasa kita tuh juga kayak datang aja dulu, nanti kadang belum tertarik untuk sketsa, nanti minggu keduanya ikut lagi, next ketemuannya ikut lagi, baru dia nanti penasaran juga ikutan. Kadang terpengaruh gitu sih, ya kan? Ya. Oke, makasih Pak Yuli. Next-nya mungkin dari Pak Bambang Priyambodo. Selamat malam Pak Yulianto, izin bertanya, apakah pada tiap event sketsa suatu objek ada supervisornya yang mengecek hasilnya? Karena sketsa itu juga menyangkut skala, dimensi, bentuk, detail, dan lain-lain. Supervisornya harus dari yang paham dan ahli? Oke, kita tidak ada supervisor ya, jadi kita hanya ada admin yang mengatur, misalnya ada event di mana gitu kita datang gitu. Jadi karena ini komunitas bebas ya, jadi siapa saja boleh datang dari semua keahlian, dari yang sama sekali nggak bisa sampai yang sudah terbiasa sketsa dan sebagainya. Jadi tidak ada pengecekan, tidak ada pemeriksaan seperti di sekolah. Oh ini garisnya kurang lurus, atau warnanya kurang cerah misalnya. Nggak ada. Kita bukan sekolah, dan karena semua gambar itu bagus. Kalau menurut saya semua sketsa itu bagus, tidak ada yang jelek. Kalau bisa menghasilkan gambar itu adalah sesuatu pencapaian gitu untuk menghasilkan gambar gitu. Jadi tidak perlu dicek, karena masing-masing kan ada yang melihat, misalnya kalau abstrak itu bagus, orang lain bilang ini abstrak gambar apa sih, cuma coret-coret, tapi orang lain bilang abstrak itu bagus. Jadi seni itu nggak bisa, menurut saya ya, itu tidak bisa ini bagus, ini tidak, ini kurang dan sebagainya. Jadi menurut saya semua itu bagus gitu, selama memang kita niatnya adalah menggambar apa yang kita lihat. Kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Jadi tidak ada supervisornya. Itu kalau mau bertanya itu boleh. Itu siapa misalnya, makanya saya encourage, atau saya teman-teman kalau mau datang lihat dulu, itu ada banyak teman yang banyak style, banyak ciri khas gitu. Ada yang basicnya arsitektur, ada yang basicnya ilustrator gitu, ada yang basicnya memang ya dia senang gambar aja gitu, tidak terpaut dengan
masalah perspektif, tidak terpaut warna misalnya, oh kalau langit itu harus biru, enggak gitu. Ada yang suka, saya suka langitnya warnanya merah gitu. Saya warnanya merah, enggak ada salahnya gitu. Karena bukan sekolah gitu ya, bukan oh ini pelajaran sekolah, gambarnya langitnya harus warna biru, kalau warna lain nilainya 0 gitu. Enggak gitu. Ya tergantung kesenangan aja gitu. Nah, itu bisa ketika datang lihat, kalau tertarik langsung aja ngobrol, oh saya tertarik stylenya, kira-kira gimana sih, bertanya. Jadi kita sangat-sangat welcome. Begitu Iya. Pak Bambang. Kira-kira mungkin kalau ada yang kurang mau bertanya lagi boleh. Nah, kalau mau tentang architectural sketch itu boleh bertanya dengan saya nanti ya, tentang perspektif, garis harus lurus dan sebagainya. Kadang saya kalau lagi sumpek gitu, pusing gitu kan di kampus, mahasiswanya bandel-bandel gitu, ya saya sketsa, saya nggak mikir lagi garis harus lurus atau ya udah coret aja gitu. Saya sekarang kalau free gitu pakai fountain pen gitu. Fountain pen ini bukan drawing pen, jadi dia kalau kita tekan hasilnya tebal, lalu kalau nggak terlalu keras dia hasilnya tipis. Ya udah, itu menyenangkan gitu, menggambar bebas. Jadi itu stress release. Tadi Pak Amri bilang bahwa sketsa itu melepaskan stres gitu. Jadi jangan nambah stres, malah sketsa malah mau narik garis aja harus 45 menit gitu nunggu ya supaya garis lurus. Makanya kalau saya selalu bilang ke teman-teman kalau yang pemula gitu, kalau mau sketsa pakai pena, jangan pakai pensil. Kalau pakai pensil dulu itu biasanya tergoda untuk menghapus. Nah itu kurang lurus atau kurang bagus, hapus. Nggak jadi-jadi jadinya. Nah, kalau pakai pena ya sekali tarik garis sudah gitu, nggak bisa dihapus lagi. Mau lurus, mau miring, mau terserah. Makanya kalau mau melepas stres, kalau sketsa ya itu udah sikat aja. Nah ini ajaran yang jangan ditiru sebenarnya. Itu tips lapangan ya, Mas Tips di lapangan. Mau nanya dong Mbak Catherine. Boleh silahkan. Yanto. Kalau kan urban sketcher kan selalu sketsanya itu cepat ya waktunya, maksudnya dalam durasi 1 jam, bagi yang profesional mungkin ya cepat selesai. Ya. Terus ada pengalaman menarik atau di mana tempat sketsa yang paling memberikan kesan gitu pada saat USK, kan udah banyak nih pengalaman USK di mana-mana gitu. Pengalaman yang paling berkesan dan paling seru itu pada saat kapan dan di mana? Paling seru ya kalau kalau saya pribadi itu ya di Kesawan sih, di depan Tip Top itu dulu pernah ada temen dari Jakarta datang ketika sketsa gitu, tiba-tiba ada orang lewat di jambret. Kaget dia. Ketika sketsa, terus dia sketsanya sambil gemeter gitu. Wah, hebat ya Medan ya. Di depan orang gitu di jambret. Tapi ya itu menjadi pengalaman tersendiri gitu yang dia akan ingat terus bahwa di Medan gitu. Nah, itu memang tantangan juga karena kita sketsa di lapangan gitu, kita juga harus aware terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kita tidak terlalu tenggelam di dalam apa yang kita sketsa. Itu menjadi ilmu tersendiri. Jadi kadang juga sambil ditanyain. Jadi kita gambar sambil ngobrol gitu. Nah, itu menjadi skill yang tersendiri yang melatih kita aware terhadap lingkungan kita gitu. Makanya sambil kadang sketsa gitu ada yang bercerita, oh ini rumah saya ini dibangun kakek saya tahun 1920-an. Nah, itu dimasukkan ke dalam sketsa, ditulis gitu menjadi narasi ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi bukan hanya gambar, tapi kita boleh aja memberikan tulisan gitu di dalam itunya. Makanya tadi Bu Cindy bilang ya, kita kalau sketsa paling lama 2 jam gitu, 3 jam lah paling lama. Karena lebih dari itu ya tentu saja kalau di Medan panas, debu dan sebagainya, dan juga masalah keamanan tentu saja. Kita tidak terlalu lama di satu tempat gitu. Begitu. Mbak Catherine, saya mau nanya juga dong ke Pak Yulianto.
Ya, silakan Mbak Vira. Pak, tadi kan katanya yang paling lama tuh sekitar 2-3 jam kan, Pak. Ya. Nah, kalau yang paling cepat itu berapa lama, Pak? Dan mungkin Bapak mungkin bisa share ilustrasinya, Pak, yang paling cepat dan paling lama gitu. Jadi kan bisa cepat ya. dibandingkan gitu Oke, apa kalau detailnya. paling cepat ini biasa kalau kita itu ada satu anggota kita kok jadi lupa saya, Pak Charles ya, Bang Charles. Nah, itu dia kalau kita sebutannya itu adalah mesin printer gitu, karena dia dalam 10 menit bisa menghasilkan gambar yang bagus gitu, tapi hanya dalam waktu 10 menit. Kita baru Udah narik sama satu warna itu, garis, Pak. dia udah jadi. Nah, kalau mau lihat di IG kita ada Bang Charles, Charles Pandiangan kalau mau cari. Itu kalau mau belajar fast sketch gitu, itu dengan dia. Jadi kalau mau gabung Bang Charles itu biasanya setiap ada kesempatan dia juga ikut, itu salah satu pendiri Urban Sketchers juga. Nah dia kalau tangannya saya udah nggak tahu lah itu tangannya terbuat dari apa. Jadi kalau dia sketsa itu tidak pernah lebih dari setengah jam kayaknya. Jadi kalau kita 1 jam atau 2 jam satu gambar, dia 2 jam itu mungkin sudah 4-5 gambar, dan gambarnya nggak kecil-kecil gitu, A4 plus gitu, kadang yang panjang gitu. Nah itu ada Kak Catherine sudah ngasih Instagramnya, jadi bisa cek di sana. Kalau saya standarnya sekitar ya 1 jam lah, 1 jam 1,5 jam gitu. Oh, menarik Pak. Jadi kalau misalnya 2-3 jam itu Pak udah pasti selesai atau siap nggak siap kumpul? Kalau saya siap nggak siap kumpul. Nggak siap kumpul ya Pak? Ya karena memang kalau kita di Urban Sketchers Medan, kalau sketchwalk itu sekitar 2 jam ya, 2 jam ya 2 jam kumpul kita. Setelah itu kita ngobrol gitu. Karena kalau dikasih waktu lama ya teman-teman keasikan gitu kan, tidak dikasih batas waktu gitu. Jadi ya belajar untuk membatasi kita sampai mana gitu. Karena sketsa juga ada batasan sketsa dan painting, gambar gitu. Kalau painting kan selesai fix jadi gitu. Nah kalau sketsa kan namanya sketsa. Jadi kita ya nggak terlalu selesai lah gitu. Misalnya kalau ada di warna ya di warnanya sebagian gitu. Tidak harus full di warna selesai. Oke, makasih banyak Pak Yulianto. Itu sama-sama. Terima kasih pertanyaan juga Mbak Vira. Iya, oke. Kira-kira menjawab berarti ya? Sangat menjawab. Oke, mungkin kira-kira ada lagi yang mau bertanya secara langsung, boleh mungkin di unmute aja, nggak apa-apa. Ya, kalau ada yang mau langsung bertanya bisa langsung. Izin nambah lagi Bang Yulianto. Ini saya boleh silakan Pak Amri. Ya, ini kita ngobrol. Ya, tunggu dulu nak. Ini sampai. Ini sebenarnya kan kalau kita kaji lagi, sketsa itu kan coretan awal, coretan kasar. Jadi sketsa itu beda dengan menggambar sama melukis. Itu tahapannya melukis mungkin waktunya lebih lama, lebih detail. Tapi kalau misalnya sketsa, kalau menurut saya sih sebenarnya memang coretan awal atau ide awal ataupun konsep dasar dalam sketsa, berarti berupa coretan. Cuman dalam coretan itu ada beberapa yang perlu kita detailkan atau kita perjelas dengan sketsa, sehingga waktu yang kita butuhkan mungkin kalau untuk pemula sekitar 2 jam. 2 jam itu sebenarnya gambarnya, sketsanya itu udah bagus sih. Cuman dalam kategori bagus itu kan relatif ya. Dalam artian relatif itu semua bagus menurut pandangan. Tapi cuman kalau misalnya kaidah-kaidahnya nggak diikuti, ya nampaknya nanti nggak proporsi atau skalanya nggak sesuai dengan keinginan si sketsa ataupun sesuai dengan yang di lapangan. Mungkin saya rasa untuk yang bagi pemula itu yang penting coret-coret aja sih dulu, coret-coret kemudian dipublis supaya hasilnya nanti bisa saling tukar pengalaman dan saling support intinya. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih masukannya Pak Amri. Betul, media sosial itu juga penting. Jadi kalau kita sudah sketsa gitu, lalu kita posting aja ke Instagram atau ke Facebook gitu. Instagram yang paling banyak gitu ya, jadi media untuk ya bukan pamer sih, tapi untuk
kalau sudah kita sketsa, kita mau menampilkan ke khalayak dengan media sosial gitu. Nah, itu biasanya banyak teman sekali banyak sekali teman di Urban Sketcher gitu yang kasih masukan misalnya atau like dan sebagainya, itu bisa boosting semangat kita untuk sketsa lagi gitu. Begitu ada. Iya, terima kasih Pak Amri sama Pak Yuli tadi penjelasannya lagi juga. Iya sih, memang kalau dari like itu pasti candu juga, kayak seneng ada yang lihat gitu kan. Jadi kayak ngerasa diapresiasi, kira-kira kayak gitu. Kebetulan ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Hasti. Pak Yulianto, di era digital ini bagaimana posisi sketsa sebagai salah satu metode pendokumentasian? Apakah hasil-hasilnya didigitalisasi atau bagaimana agar banyak yang bisa memanfaatkannya? Kedua, apakah akurasi sketsa membuat nilai sketsa berbeda sebagai bahan dokumentasi? Oke, ya ini menyambung yang tadi ya. Jadi kalau ya di era digital sekarang sih sosial media gitu ya tadi, makanya setiap sketsa, setiap kegiatan gitu kita posting untuk menunjukkan juga bahwa apalagi yang hubungan dengan cagar budaya gitu. Jadi kita menemukan ada bangunan yang menarik misalnya, kita sketsa lalu kita cerita, ada cerita-cerita little history gitu tentang bangunan tersebut atau tradisi tersebut atau makanan gitu ya. Lalu hasilnya ya digitalisasinya dengan foto. Kalau saya kadang dengan scan gitu untuk menampilkan yang lebih detail gitu. Nah, lalu akurasi sketsa. Nah, karena ini memang sketsa, jadi akurasinya berdasarkan apa yang kita lihat atau yang kita gambar. Seperti tadi yang sudah saya tampilkan itu, jadi ada dua, ada yang agak detail, jadi misalnya kita mau capture menangkap satu fitur tertentu di bangunan, kalau kita pakai bangunan gitu ya, misalnya tadi yang ruko Tionghoa gitu, kita mau menampilkan ada beberapa versi gitu. Nah, di mahasiswa kadang saya minta mereka yang agak detail gitu. Nah, kalau detail ya mereka akan lebih cermat mengamati bagaimana jendelanya, pintunya gitu. Nah, itu menjadi cukup detail, cukup akurat gitu. Tapi kalau yang sketsa seperti saya bilang, misalnya saya stres gitu, saya pengen yang free, yang yang tidak perlu ada batasan perspektif tertentu atau ukuran tertentu, ya udah saya langsung aja gitu. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari dokumentasi. Seperti Berlage itu dia menggambarkan karena dia juga arsitek, jadi dia cukup proporsi ketika menggambarkan, tapi tidak detail sekali gitu. Nah, berbeda kalau misalnya di Vernadoc. Nah, kalau Vernadoc dia memang dokumentasi yang sangat detail. Jadi dia mengukur dan gambarnya tidak bisa hanya sekali 2 jam gitu, dia bisa berhari-hari. Dan hasilnya memang sangat detail dengan ukuran yang sangat tepat yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis gambar arsitektural. Tapi kalau sketsa yaitu hanya sebagai ya seperti di historical urban landscape ya, ini semacam quick scan gitu aja. Kita hanya merekam hanya dalam waktu cepat gitu. Nah, itu digunakan oleh Berlage teknik tersebut, jadi dalam satu hari gitu dia bisa menghasilkan beberapa sketsa yang tidak terlalu detail tapi bisa dikenali dan bisa dijadikan dokumentasi. Ya, seperti itu Bu Hasti. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau nambah lagi, ada pertanyaan. Ya, silakan. Oke, Pak Yulianto, pernah nggak gitu pas lagi ngesketsa kan, terus saking detailnya bangunannya jadi kayak males gitu, jadi nggak dikerjain gitu. Pernah nggak Pak? Sering. Sering. Sering, jadi kadang saya sampai selesai gitu. Iya, kadang tertarik gitu kan, ini bangunannya banyak detailnya, Art Deco misalnya, kayak di yang pernah itu di Afros gitu kan, interior, terutama interior sih.
Nah, interior banyak detailnya, udah semangat mau gambar, tiba-tiba terus udah 2 jam, kok nggak selesai gitu, detailnya banyak sekali. Ya udah foto aja lah tinggal. Gitu. Terus dilanjut lagi gitu ya Pak? Dilanjut Pas gitu, lagi mood. Gitu. Dilanjut lagi, tapi ya mungkin namanya bukan urban sketches lagi, tapi lebih ke architectural gitu. drawing gitu. Okay, ya beberapa sih terjadi yang seperti itu, terutama untuk yang banyak detailnya gitu. Pernah juga yang saya kalau sketsa candi, nah itu bikin trauma. Jadi kan candi banyak detailnya tuh. Jadi ketika sketsa itu baru dapat satu stupa gitu, wah itu kok nggak selesai gitu. Oke Pak, makasih banyak Pak Yulianto. Sama-sama. Terima kasih Mbak Fira. Mohon maaf tadi saya ada kelewat ada komentar menarik dari Pak Freddy. Katanya kalau lihat Bang Yuli teringat dekacing. Kalau yang arsitektur tahu ya, itu kita pasti tahu banget buku dekacing, disuruh beli di awal-awal ya kan? Iya. Ya itu salah satu inspirasi sih. Jadi dia juga dekacing ini juga seorang urban sketcher. Jadi dia pernah memberikan workshop di Singapura waktu itu 2015 di acara simposium urban sketcher Singapura. Nah itu memang ya detail sekali. Mungkin saya bisa share sedikit ya. Ya, ini sketsa yang tadi Vira bilang sketsa lalu tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu karena terlalu detail. Ini waktu itu di Bali, jadi ini udah sketsa gitu sekitar 1,5 jam. Lalu, waduh, kok nggak selesai detailnya gitu. Ya udah terus ditinggal, akhirnya setengah jadinya, ya gitu seperti ini hasilnya. Ya udah sejadinya ini saya tidak lanjut lagi karena udah keburu banyak kali detailnya, tangannya pun udah pegel. Menarik. Gitu. Tergantung situasi. Ya, tergantung situasi atau ketika sketsa tiba-tiba hujan gitu ya, panas karena kita kan sketsa di lapangan gitu. Oke, terima kasih. Ini nextnya ada pertanyaan lagi dari Bu Sri. Mas Yulianto, hasil sketsa apakah bisa dijual hak royaltinya, misalnya untuk kebutuhan publikasi atau percetakan? Bisa, ya memang kalau di teman-teman yang lain di Jakarta, di luar negeri itu memang hasil sketsanya biasanya kalau ada yang tertarik gitu bisa dibeli dan untuk media. Kalau yang saya tahu di Singapura yang banyak, di Malaysia, di Bangkok itu biasa untuk media publikasi memang. Kalau ada bangunan yang misalnya ada bangunan di sketsa lalu pemilik bangunannya tertarik itu untuk dijadikan campaign mereka, mereka biasanya beli karya arsitek karya sketsa tersebut. Kalau di Indonesia ada beberapa yang di Jakarta, tapi ada seringnya itu di copy paste tanpa minta izin. Sering terjadi. Karya saya juga pernah dijadikan mural di salah satu kafe di Binjai tahun 2017 tanpa izin, dia ngambil dari IG lalu digambar ulang. Nah itu ya cukup bikin patah hati sih gitu. Tapi kalau ketahuan biasanya kita minta baik-baik gitu, tolong dihapus dan sebagainya gitu. Kalau mau bisa belilah karya kami. Iya, makasih Pak Yuli. Memang sedihnya itu banyak orang Indonesia yang sepele karena nggak ngerti juga soal hak cipta gitu ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau beli karya kami, itu bisa dilihat di Instagram kami. Kalau di Singapura banyak yang misalnya sketsa makanan itu dijadikan untuk menu, itu sudah banyak sekali itu dibeli royaltinya untuk publikasi. Gitu. Ya. Iya, terima kasih. Ini kebetulan mungkin aku boleh nanya juga ke
Mbak hostnya, apakah materi tadi diizinkan untuk di-share? Harusnya boleh ya? Boleh, nanti saya kirimkan PDF-nya ke BWS ya, kalau ada yang Oke, mau Pak nanti Yulianto. silakan. Oke, baik Pak. Ya. Oke, terima kasih. Next-nya ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang. Maaf, tanya lagi Pak Yuli, bagaimana penilaian Bapak untuk orang yang membuat sketsa tapi objeknya dia foto dulu, kemudian dia mencontoh atau meniru dari foto itu? Apakah ini termasuk teknik sketsa atau dilarang yang seperti itu? Ya, kalau tidak ada larangan sih sebenarnya boleh saja kalau untuk latihan gitu dari foto, di foto dulu baru di sketsa gitu. Cuma memang kalau di komunitas urban sketchers itu tidak termasuk urban sketchers gitu. Jadi itu silahkan, sebenarnya tidak ada larangan gitu. Cuma jangan dikatakan bahwa ini urban sketchers gitu, karena urban sketcher itu adalah pengamatan langsung di lapangan gitu. Tapi kalau kita mau belajar, mau sendiri gambar di lewat foto gitu, itu nggak masalah. Saya juga melakukan hal tersebut gitu. Misalnya saya tertarik ada satu bangunan, saya ingin gambar detail di tempat yang nyaman gitu. Jadi saya foto dulu, habis itu lalu saya sketsakan gambarnya di kafe, misalnya di apa gitu, itu boleh. Itu tidak ada yang melarang dan tidak ada orang yang boleh melarang hal tersebut gitu. Karena itu kan hak masing-masing gitu. Cuma memang ketika diposting atau apa itu tidak menyebutkan bahwa itu urban sketcher karena pasti ditanya ini sketsanya di mana itu langsung atau enggak gitu. Tapi kalau mau melakukan tersebut nggak masalah, tidak ada yang melarang. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaannya juga Pak Bambang. Kemudian ini tadi Pak Amri juga udah nge-share ini ya Instagramnya ya di kolom chat untuk yang tips-tips dasar dari sketsa. Mungkin bisa dicek jika Bapak Ibu tertarik. Kira-kira mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditulis di kolom chat atau boleh buka mic-nya, kita diskusi-diskusi lagi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mau bergabung, kalau tertarik bisa di Instagram WSK Medan gitu, bisa lihat-lihat mungkin misalnya kalau ada yang tertarik gitu, ada yang mau bertanya gitu, boleh DM kami gitu. Nah itu kami terbuka, sangat terbuka kalau ada yang mau bertanya kapan dan sebagainya. Lihat-lihat dulu, ikut-ikut jalan gitu. Nanti kadang seru juga nih gitu ya kan. Pak Yulianto, ya. Ada nggak satu karya yang Bapak suka gitu dari hasil karya Bapak? Sampai sekarang kalau ngelihatnya tuh kayak, wah keren banget, saya bisa buat yang kayak gini gitu. Wah, banyak sih. Banyak. Semuanya keren. Karena setiap sketsa yang dihasilkan itu saya suka gitu. Biasanya kalau saya nggak terlalu suka gitu, biasanya di tengah jalan gitu udah saya tinggal, saya nggak lanjutin lagi. Misalnya moodnya hilang gitu kan, baru setengah moodnya hilang, udah saya ganti kertas atau apa. Gitu. Tapi kalau sketsanya saya selesaikan itu saya suka, biasanya lalu saya dokumentasikan. Gitu. Saya scan buku sketsanya, saya simpan dan sebagainya. Nah itu jadi juga kalau di Urban Sketchers Medan ini, kalau kita sketsa di buku itu jadi visual diary gitu ya. Jadi nanti sudah berapa lama kita buka lagi, kita lihat lagi, oh ini sambil mengingat, oh ini waktu saya sketsa ini ada kejadian seperti ini, sketsa itu ada cerita seperti itu. Jadi itu juga bagian dari diary saya gitu. Berarti semuanya favorit ya Pak, nggak ada yang anak tiri? Ya, semuanya tidak ada yang anak tiri. Oke, makasih. Karena apa yang kita hasilkan yaitu bagus tidaknya menurut orang lain, ya menurut kita yaitu adalah karya saya. Saya harus menghargai karya saya sendiri. Iya, benar-benar. Iya, mantap. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Sri. Mbak, apakah bisa
Pak Yulianto cerita nggak tentang sketsa Night at the Museum kemarin? Oh, oke, Night at the Museum ya. Oh, saya agak lupa tidak memasukkan itu tadi. Sebentar, saya buka yang apa, Night at the Museum. Itu kemarin di bulan bentar, saya di sudah agak lama gitu. Oke, saya cerita aja ya dari apa. Jadi waktu itu terpikir untuk bikin kegiatan yang sketsa yang berbeda. Jadi waktu itu di Museum Perkebunan 2 itu lalu kita menghubungi Bu Sri waktu itu, Bu, kita bikin acara lah, kita sketsa gitu, tapi yang apa agak lain, kita sketsa malam-malam di museum. Jadi apa agak ada horor-horornya dikit lah gitu. Jadi Bu Sri tertarik, lalu ya udah kita bikin waktu itu apa mulai dari jam 7 sampai jam 9. Nah itu apa gitu. Biasanya kan kita di apa sore atau di pagi hari gitu. Lalu bagaimana kalau apa kok malam-malam apa nggak kesulitan gitu. Nah itu tantangannya. Tantangannya kita sketsa malam hari bagaimana kita mengatasi cahaya, bagaimana kita apa mengatasi bagaimana kalau sketsa sendiri bagaimana, kalau sketsa bersama-sama bagaimana gitu di museum gitu. Nah, itu juga jadi cerita gitu karena di waktu kita pernah diceritain di Singapura mereka punya acara night trail di museum ke museum. Nah, ceritanya itu tentang hal-hal yang apa mistis, yang tentang hantu. Ternyata hantu itu bisa dijual juga gitu, bukan untuk nakut-nakutin gitu, tapi juga cerita gitu. Nah, itu menarik kalau misalnya apa kemarin terpikirkan night sketch at the museum gitu, kita sketsa. Tapi nggak tahu apa adakah peserta yang melihat hal-hal yang kasat mata ketika sketsa gitu. Tapi itu jadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Misalnya kalau di apa kita lakukan lagi gitu night sketch in Kesawan gitu, kayaknya menarik juga sih. Gitu. Itu di Kesawan malam-malam juga ya. Iya, jadi di Instagram kalau mau lihat itu kegiatannya yang Night at the Museum itu ada di Instagram USK Medan gitu. Bulan-bulan Juli kalau nggak salah apa tahun lalu. Jadi bisa dilihat di sana. Iya, terima kasih tadi penjelasannya juga Pak Yuli. Kira-kira mungkin ada lagi yang ingin cerita-cerita, diskusi atau apa nih sharing-sharing juga? Ya, yang teman-teman yang apa suka sketsa mungkin bisa apa sharing gitu misalnya. Atau ada yang mungkin di luar dari Medan gitu, misalnya ada komunitas sketsanya atau belum ada. Teman-teman kalau misalnya kalau di daerahnya belum ada komunitas sketsa itu bisa buat gitu. Jadi kita ada 2 komunitas, kumpulan komunitas itu Indonesian Sketchers dan kalau yang global internasional itu Urban Sketchers gitu. Nah, itu bisa nanti kalau tertarik bisa kumpulkan dulu teman-teman sketsa bersama beberapa kali, habis itu terus lalu hubungi adminnya Indonesian Sketcher, ini saya mau jadi chapternya apa Indonesian Sketchers gitu, itu silahkan. Atau di Urban Sketchers di internasional gitu minimal 3 kali melakukan sketchwalk itu bisa mengajukan diri untuk bagian dari chapter. Misalnya kalau Pak Amri
di Aceh mau bikin apa komunitas Urban Sketchers Aceh itu boleh nanti di apa jadi chapternya Urban Sketchers gitu. Nah, benefitnya ya kita banyak teman gitu di luar dan di jaringan di seluruh Indonesia. Iya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin nambahin atau sharing-sharing lagi juga boleh. Atau mungkin kalau Catherine boleh cerita sedikit juga nih. Jadi ikut cerita. Boleh, Catherine kalau mau cerita. Jadi kadang mungkin banyak yang kayak dari pengalaman teman-teman kita juga banyak yang nggak pede untuk ikut gitu kan, karena aduh nggak bisa gambar gini-gini, gambarnya merasa jelek atau apa. Padahal sebenarnya keseruan Urban Sketcher itu juga karena kita gambar langsung, selesai di tempat kita bisa fotonya itu bareng bendanya langsung. Jadi kita kan nggak fokus ke gambarnya seperti apa, tapi kan jadi kayak oh ini yang dia gambar itu benda aslinya gitu. Jadi ketika itu yang diupload ke media sosial itu juga yang kayak bikin kita oh keren juga ya gitu, aku bisa gambar kayak gini terus ini aslinya gitu kan, jadi salah satu juga memicu keseruannya gitu. Makanya kita sering lihat Urban Sketcher itu kan nggak cuma foto yang gambarnya aja, tapi pasti kadang ada di sampingnya gitu, perbandingan yang asli sama yang digambar gitu. Keseruannya itu juga sih kalau dari pengalaman Catherine sendiri, kira-kira gitu sharingnya. Mungkin boleh kalau bisa Bapak Ibu ada yang apa beneran ikut dulu deh. Nanti pasti keracun kita jadi menggambar. Biasanya gitu. Pak Yulianto, saya mau nanya tanggapan Bapak tentang sekarang kan udah era digital, nah kan Pak. Nah, itu gimana menurut Bapak kalau misalnya semakin banyak orang yang nge-sketsa tuh jadi ke digital gitu. Karena kan kalau misalnya sketsa manual tuh butuh kertas, pulpen, dan juga cat gitu. Apakah nantinya dengan era digital ini sketsa yang manual ini bakalan kehilangan orisinalitasnya gitu, Pak? Kalau digital sekarang teman-teman di Urban Sketcher juga ada grup gitu yang digital sketch, dia pakai tab komunitasnya dia ada sendiri juga gitu. Jadi kita memang media itu tidak terbatas harus pakai kertas, harus pakai media yang konvensional gitu. Nah, yang digital pun sudah banyak sekarang gitu di handphone atau di tab gitu, itu tidak masalah. Bahkan ada temen gitu yang dia medianya adalah pakai paper cup gitu. Dia gambarnya gelas kertas gitu ya, gelas kertas gitu. Jadi lalu ada yang di batu, sketsanya di batu, dia pakai akrilik gitu. Nah, jadi media itu boleh apa saja gitu. Ya, kalau salah satunya kalau yang digital itu Rob Sketchersman, itu orang Hong Kong. Nah, dia khusus pakai tab gitu. iPad pakai iPad. Ya. Oh gitu. Tapi nggak ada perbedaannya gitu Pak. Kalau pakai tangan itu kan kelihatan tuh garis-garis geter dari tangan gitu, tremor gitu Pak. Nah kalau pakai iPad tuh kan dia lebih lurus gitu Pak. Kalau iPad sih sekarang misalnya kalau yang apps-nya ada yang memang benar-benar bisa niru pena dan kertas gitu, bahkan sampai getar-getarnya gitu ya, itu kadang kita nggak bisa membedakan dengan yang manual gitu. Itu ada gitu. Itu bisa dicoba. Kalau yang batu itu gimana Pak yang Bapak bilang? Nah, itu pakai dia memilih batu yang agak flat gitu, lalu dia medianya dia pakai akrilik. Jadi akrilik, jadi bukan cat air, bukan yang biasa di kertas ya, tapi dia pakai akrilik. Ketika dia kering gitu, dia bisa di media selain kertas gitu. Itu ada teman di Bandung, salah dia pakai
pakai ada media batu gitu. Ternyata Jadi media media bukan cuma kertas aja ya Pak. bukan Bisa bukan apa hanya saja kertas, gitu. boleh semua macam apapun yang bisa digambar. Dinding pun kalau mau digambar, kalau mau disketsa boleh gitu. Baik Pak. Kira-kira ada lagi yang mau Yang penting momennya ditangkap gitu ya. Ya, yang Karena penting menangkap momen gitu kan. Ya, betul. Momennya yang ditangkap gitu. Mungkin saya share sedikit ya. Yang Nah, ini Instagram kami. Jadi ini yang kemarin di Night at Museum gitu ya. Ini sketsa malam-malam gitu. Untung ini rame-rame gitu. Kalau sendiri agak merinding juga gitu. Tapi itu yang menjadi hal yang menarik gitu. Ini bulan Juni tahun lalu. Oh, ini udah bulan Juni lagi ya. Kayaknya kita bisa bikin lagi nih night sketch at the museum. Tapi juga ada rencana kalau semoga bisa jadi dengan BWS nanti kita bikin trip sketsa ke Labuhan ya, Bu Cindy ya. Iya, Mas Yo. Ya. Ditunggu nanti. Ya, kita ada rencana mau bikin sketch trip ke Labuhan. Jadi nanti kalau jadi Bapak Ibu yang tertarik bisa ikut sketsa karena sangat menarik sekali. Labuhan kemarin kita dengan heritage urban landscape gitu yang dokumentasi di sana itu ternyata banyak hal yang bisa kita lihat dan kita sketsa. Atau sketsa sambil naik sampan gitu kayaknya menarik juga itu. Geter-geter gitu nahan supaya nggak nyemplung ke air gitu. Challenging-nya urban sketcher itu Ya. sih melawan ya rame orang diliatin gitu ya kan. Tapi situ yang jadi seru. Iya. Iya, terima kasih. Kira-kira mungkin ada lagi yang ingin bercerita juga atau ketertarik. Ada nih kira-kira tertarik nih kayaknya boleh nih ikut gitu. Boleh sharing-sharing. Ada Bu Carmila. Oh iya, Silakan ada Bu. Kalau mau belajar, mau ikut bareng-bareng sketsa atau mau lihat dulu boleh. Bu Carmila di Medan, Bu? Saya Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ada Indonesian Sketcher Pekanbaru, Bu. Silahkan. Oh iya. Ya, silahkan dicari di IG. Ada OSK juga kalau nggak salah. Ya, OSK Urban Sketchers Pekanbaru atau Pekanbaru Sketchwalk kalau nggak salah. Nanti silahkan dicari di IG gitu. Oke. Kita gabung dengan mereka. Nanti minta tanya sama Mbak Cindy. Ya, Mbak Cindy. Bisa. Boleh Bu Carmila. Jadi ada beberapa yang bisa kalau di kota-kota itu bisa dicari gitu. Di daerah-daerah kalau nggak salah Pekanbaru. USK Pekanbaru. Itu ada di IG juga. Jadi boleh nanti dilihat. Sebentar nih saya share coba. Ya, ini OSK Urban Sketchers Pekanbaru. Nanti boleh Ibu Carmela boleh hubungin mereka. Nah, ini mereka sering berkumpul juga sketsa ini. Urban Sketchers Pekanbaru. Iya, semangat Bu biar
Kalau ada teman kita pasti jadi lebih semangat gitu untuk share aja ya kan. Mudah-mudahan, amin. Amin. Iya, terima kasih. Tadi sharingnya juga. Mungkin ada lagi? Ini ada yang Ada chat lagi ya? Rin lagi, Pak Yuli dan Oh iya, Pak teman-teman Ren. Silahkan. Malami menggambar terus ada yang nonton terus bilang tidak mirip. Nah, cara mengatasinya gimana? Jadi kalau ya itu sering juga sih ketika kita sketsa terus ada yang nonton, oh kok nggak mirip gitu. Ya dalam hati juga, waduh ini. Tapi ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Ya nggak apa-apa kan kita bukan pelukis yang gambar harus sama persis. Terutama kalau saya gitu, kalau gambar orang nggak bisa gitu. Jadi kalau gambar orang nggak persis, terus ada yang bilang nggak persis, ya nggak apa-apa. Saya kan gambarnya untuk diri saya gitu. Mungkin Catherine ada pengalaman juga dibilang nggak mirip gitu. Ada nggak ya? Kayaknya nggak pernah sih. Tapi mungkin aku bakal jawab mirip kok. Ini kan ada ininya atau apa gitu. Paling yang berani gitu kan biasanya anak-anak kayak gitu. Iya. Karena kemarin yang di Taipusab itu juga ada yang anak-anak kecil gitu kan, liatin banget. Terus banyak komentar juga. Ya paling mungkin kayak anggap aja sih gitu, pandai-pandai ngeles lah. Iya. Atau dialihin gitu. Ya itu tantangan sih, tantangan gitu. Jadi bagaimana kita merespon ketika orang melihat gitu kan. Kita sketsa kan kita nggak bisa menghalangi orang kita sketsa lalu ada yang melihat bertanya lalu jangan nanya-nanya atau ini jangan dilihat gitu. Itu jadi skill juga itu kita latih kalau kita terbiasa mensketsa di tempat umum gitu. Tapi itu menjadi menyenangkan kalau kita berkomunikasi sambil menggambar gitu. Jadi banyak teman juga gitu. Ya ada yang usil gitu, oh nggak persis ya nggak apa-apa gitu. Jadi cerita. Iya. Saya paling senang kalau sedang sketsa terus ada yang nanya gitu atau ada yang bercerita, terutama kalau orang tua gitu. Kalau kita sketsa gitu rumahnya terus dia datang terus dia cerita gitu. Wah, saya senang sekali karena saya bisa dapat cerita yang tidak semua orang bisa dapat gitu. Bener banget. Terima kasih Pak Rin tadi. Kira-kira mungkin ada lagi? Boleh dari chat ataupun dari mic juga boleh. Saya ada pertanyaan lagi nih buat Pak Yulianto. Banyak pertanyaan saya. Seru, biar seru diskusi. Nah, selama ini kan Pak Yulianto tuh gambarnya lebih ke bangunan gitu. Pernah nggak Bapak punya pengalaman gambar orang gitu, Pak? Secara langsung? Gambar orang secara langsung ada gitu, tapi biasanya tidak terlalu mirip. Tidak terlalu mirip ya. Tidak terlalu mirip, makanya sering dibilang, "Oh, kok nggak mirip gitu." Ya seperti yang misalnya coba saya share screen yang terlihat ya. Nah, ini saya sketsa gambar orang gitu ya, karena tantangan kalau gambar orang itu kan dia gerak-gerak gitu ya. Jadi tidak seperti bangunan. Kalau bangunan kan ya udah dia nggak mungkin pindah-pindah gitu. Tapi kalau gambar orang gitu kan dia pindah-pindah. Nah, itu jadi tantangan tersendiri dan seringnya jadi harus fast sketch. Jadi sketsa dengan cepat gitu. Nah, hasilnya biasanya kalau saya tidak terlalu mirip gitu. Ya udah, yang penting dia representatif lah, memperlihatkan, lalu ada ceritanya. Biasanya saya tambahkan cerita surprise gitu. Oh, ini gambarnya gambar saya ya gitu. Dia suka gitu biasanya, lalu minta foto bareng gitu. Itu nggak pernah sih ketika kita sketsa minta foto bareng terus dia bilang ini kok nggak mirip saya gitu. Kalau dia ngomongin gitu mungkin, oh ya juga ya memang nggak mirip. Tapi selama ini belum pernah sih.
Tapi belum bagus pernah kok, Pak. dibilang. Biasanya Kalau pada saya mungkin kalau surprise. gambar tuh udah abstrak orangnya. Nah, iya, biasanya yang penting ada kepalanya, ada badannya, udah gitu. Catherine ini lebih ahli kalau bikin objek orang ya. Mungkin ada tips trik gitu, Catherine. Waktu itu pernah gambar di MRT kalau nggak salah, bukan kereta ding, bukan. Kok nggak mirip? Oh iya ya, karena kan di kereta itu kan misalnya susah tuh. Jadi ya aku sih biasa malah nggak bikin matanya, jadi beneran cuman hidung sama ini deh, tapi kan kelihatan sosok sama kelihatan daerah sekitarnya gitu. Ini kan kayak udah bercerita bahwa oh ini si ini pakai baju warna ini waktu itu pas di kereta api mau kemana gitu. Kira-kira itu sih kayak pengalaman gitu yang pernah buat gitu. Atau kalau misalnya kadang pernah juga kalau waktu sketsa wajah aja, tapi itu sih bukan hitungannya jadi urban sketcher ya, lebih ke sketsa wajah kilat aja gitu, quick sketch untuk portrait gitu ya pernah juga gitu. Kadang buka dijualin gitu, buka apa istilahnya, ngamen sketsa gitu kan lumayan juga jika ada yang tertarik gitu. Cuman gayanya kan tiap orang ada yang pribadi, jadi paling kreatif beda-beda style kira-kira. Iya, jadi stylenya beda-beda ya. Jadi kalau biasanya kalau harus mirip kan jadi mirip gitu, padahal itu malah jadi penghambat gitu. Yang penting ya kita suka pas sketsa saja. Terutama yang penting itu adalah merekam gitu, hubungannya dengan cagar budaya dan sebagainya ya. Sebisa mungkin kita merekam apa yang ada di sekitar kita. Kalau di kota, makanya kalau urban sketchers gitu dia sering menyarankan di tempat-tempat yang memang itu adalah daerah cagar budaya gitu. Karena urban sketcher juga merasa penting bahwa itu akan menjadi bagian dari cerita kota gitu yang terdokumentasi nanti. Kalau ya di Urban Sketchers itu ada kegiatan tahunan juga ya namanya Asia Link, tiap tahun biasanya, tapi tahun 2020 harusnya di Bandung, lalu ada pandemi nggak jadi, lalu baru ada lagi 2023 ini di bulan Oktober itu nanti di Suwon di Korea. Nah itu juga tempatnya itu di daerah yang heritage, di seputaran kota lama, benteng gitu. Nah kita biasanya 3 hari gitu sketsa bareng di situ. Kalau yang di 2019 itu kemarin di Hanoi ya, di kota lama Hanoi. Semoga kapan, entah tahun depan, entah tahun itu di Medan lah. Semoga nanti dengan BWS kita bisa bikin Asia Link Sketchwalk. Iya, ditunggu nih bisa berkolaborasi nanti di Labuhan dulu ya, Mas. Iya, betul sekali. Sketsain Labuhan. Terus kita bisa buat Asian Link ya. Iya. Amin. Seru jadinya kalau makin banyak yang tertarik juga gitu kan. Apalagi kan mungkin sketsa kan art nih bentuknya, orang kan jadi kayak mungkin kalau heritage atau apa mungkin kurang misalnya foto doang atau apa, kadang mungkin orang juga jadi kurang tertarik baca di layak awam lah gitu, kecuali memang lebih into gitu kayak apa itu ya kira-kira
Mungkin ada lagi yang mau ditambahin, Pak Yuli, atau teman-teman juga boleh? Ya, mungkin kalau ada teman-teman, ini saya share screen sedikit yang tentang Suwon. Nah, ini tahun nanti di Oktober 2023 ini di daerah Suwon Fortress ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik itu boleh bergabung ya. Mereka terbuka juga di bulan Oktober di Korea. Jadi kalau ada yang mau ikut kegiatan internasionalnya itu boleh gabung juga. Jadi cari tiket lah ke Korea. Hunting tiket murah. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Pak Yuli dari Pak Rain. Pak Yuli, tadi ada sketsanya kelihatan tampak depan gitu, bukan perspektif. Begitu juga boleh ya, soalnya kan lebih mudah gambar tampak depan. Oh ya, BTW tentang sketsa yang tidak mirip tadi, itu malah gambar bangunan yang dibilang tidak mirip. Kalau sketsa orang kayaknya memang seperti yang Pak Yuli bilang, asal ada ciri tertentu, pakaiannya sudah bisa dianggap cukup. Iya. Ya itu kembali lagi Urban Sketches Medan itu tidak ada harus begini, harus begitu, harus ada perspektif, enggak. Jadi banyak juga yang tampak depan gitu. Ada yang khusus memang storefront sketch gitu. Jadi dia khusus memang dia gambar dari tampak depan aja gitu. Jadi orang Korea sama orang Jepang itu paling suka dia bikin sketsa yang toko atau rumah yang hanya tampak depannya saja tanpa perspektif gitu. Itu banyak kalau di searching di Instagram itu storefront sketch gitu. Nah itu boleh, itu banyak sekali orang yang stylenya seperti itu. Ya kalau untuk sketsa orang ya memang kalau saya sih biasa memang lebih fokus ke pakaiannya gitu. Kalau wajahnya nggak bisa persis banget. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Yuli, terima kasih juga pertanyaan tadi dari Pak Ren. Kebetulan jam udah hampir jam 9, mungkin kita tutup akhiri pertanyaan tadi sebagai pertanyaan terakhir ya. Ya, terima kasih Pak Ren. Mungkin Catherine boleh kembalikan ke host Mbak Fira. Terima kasih Kak Catherine. Terima kasih banyak kepada narasumber kita malam ini, Bapak Yulianto yang telah berbagi ilmu, dan kepada moderator juga, Kak Catherine. Kami sangat mengapresiasi sekali antusiasme dari hadirin diskusi malam ini. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mari kita doakan agar diskusi Pansumnet dapat terus disajikan setiap bulannya untuk sharing dan belajar bersama dengan narasumber lainnya. Amin. Nah, sebagai informasi tambahan nih, diskusi kita malam ini dan edisi-edisi sebelumnya dapat ditonton kembali dari Facebook Beranda Warisan Sumatera. Barangkali tadi ada hadirin yang terlambat atau masih ada yang kurang jelas, serta di FB juga terdapat informasi untuk diskusi selanjutnya. Sebelum kita sudahi diskusi ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian mungkin bisa on cam sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya dan seluruh keluarga BWS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di diskusi malam ini. Nantikan terus ya diskusi Pansumnet selanjutnya. Saya Fira, pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam Terima kasih semuanya. Mas Yulianto, Mbak Catherine. Selamat malam, selamat istirahat. Istirahat.